Permisi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Ngantuk atau apa, Bu? Mau telur? Kita ulang, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar Mushola Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam yang penuh berkah, malam yang dikatakan mustajab doa seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya Allah. Allah jadikan kita tamunya Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang diizinkan untuk datang berkumpul untuk memperingati makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang dengan sebabnya Allah dulunya memberikan kegelapan menjadikan keterangan bagi kita, yang dengan sebabnya Nabi Muhammad, kita umat yang terakhir, Allah jadikan masuk surga di dalam yang pertama, dan dengan sebab Nabi Muhammad Allah jadikan hati kita penuh kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam yang mulia bagi kita, malam yang penuh rahmat, yang kalau nggak ada malam ini, malam dilahirkan Nabi Muhammad, nggak bakal ada itu malam Ramadan, nggak bakal ada itu malam-malam yang lain. Akan tetapi subhanallah, dengan sebab Nabi Muhammad, dengan sebab kecintaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati segenap pengurus dari Mushola Al-Aqsa, wabil khusus ketua pengurus Mushola Al-Aqsa Bapak Jeffrey Usman, dan juga Imam Mushola Al-Aqsa Bapak Amirullah, dan segenap ketua RT yang telah hadir, wabil khusus ketua RT 55 Kelurahan Gunung Samarinda Bapak Misbah, dan juga segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ikutin dari kalender, malam ini malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Kelahiran manusia yang sosok agung dan mulia. Kelahiran manusia yang indah akhlak, yang barusan tadi disebutkan, dibacakan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk memuji bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sifatnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, diutus bagi kita, diutus kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahimah. Semua sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau Allah nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak akan Allah sebutkan kemuliaan tersebut yang ada pada diri Nabi Muhammad, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana tidak mulia makhluk yang kita peringati kelahirannya malam ini, Pak? Itu yang Allah sebutkan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan ada 1070 ayat menyebutkan tentang Nabi Muhammad. Kurang lebih 5 surah pertama dimulai dengan nama Nabi Muhammad. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, Yasin, Toha, semua diawali dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Bahkan saking mulianya baginda Nabi Muhammad, ditutup di dalam surah Al-Qur'anul Karim dengan menyebut baginda Nabi Muhammad, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, merupakan penyebutan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai situ. Cintanya Allah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan
anggota tubuh baginda Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan banyak dari para nabinya, akan tetapi Allah menyebutkan paling banyak anggota tubuh adalah anggota tubuhnya kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah laka sadrak. Dadanya siapa yang Allah angkat? Dadanya Nabi Muhammad. Wa anqada dhahrak. Punggungnya siapa yang Allah sebutkan? Punggungnya Nabi Muhammad. Gak sampai situ kemuliaan Nabi Muhammad, bahkan pakaiannya Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wasiyabaka fatahhir. Bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim, la tarfa'u sautukum. Jangan kau angkat suaramu. Di mana? Di hadapannya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana manusia yang kita peringati malam ini kelahirannya, manusia yang agung yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpul di rumahnya Allah, jadi tamunya Allah, memperingati makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bilang betapa banyak makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, berapa banyak manusia yang Allah kumpulkan ada di dalam bumi ini di saat malam ini. Wa subhanallah, yang Allah berikan untuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad hanya sebagian, dan mereka Allah pilih untuk datang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama mengatakan la ya'rifu qadrul maulid illa man arafa qadrul maulud. Mereka yang tidak tahu kedudukan Nabi Muhammad, mereka tidak akan datang ketika perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Mungkin banyak di antara kita diundang untuk hadir, dikabarin, oh nanti tanggal sekian ada peringatan maulid di Musola Al-Aqsa. Mungkin dikabari lewat WA, atau mungkin dia datangkan langsung, atau mungkin lewat surat undangan. Akan tetapi mereka nggak semuanya hadir. Kenapa? Kalau mereka yang memiliki kecintaan terhadap Nabi Muhammad, mereka bakal persiapkan. Bahkan mereka bakal bantu perayaan seperti ini. Kenapa? Yang diperingati kelahiran kekasihnya, yang diperingati kelahiran manusia yang agung. Akan tetapi sebagian dari mereka mungkin tahu, tapi karena tidak cinta sama Nabi Muhammad, mereka nggak hadir. Akan tetapi subhanallah, mungkin ada di antara kita yang nggak diundang, tapi bisa hadir datang ke tempat ini. Semua itu terjadi karena kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang agung yang disebutkan di dalam Maulid, wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahr rabiul awal wa minal ayyami yaumal isnin wa mawdi'u wiladatihi bil haramain. Sahibul Maulid menyebutkan, wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain, sesungguhnya kelahiran manusia pemimpin yang agung baginda Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal, yang mana dikatakan beliau lahir tepat pada hari Senin, dan beliau dilahirkan di kota Mekah dan diwafatkan di kota Madinah Al-Mukarramah. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Kejadian yang disebutkan kelahiran Nabi Muhammad itu di sepertiga malam yang terakhir. Mau menjelang masuk waktu mau menjelang waktu subuh. Itu ketika kelahiran Nabi Muhammad. Di saat sorenya, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar mereka para pemuka-pemuka Quraisy bilang, wahai Abdul Muthalib, malam ini kayaknya begitu cerah kita akan dapati. Awan begitu terang, langit begitu bersinar, nggak kita dapati kayaknya di malam-malam yang lainnya. Kalau engkau mau ya Abdul Muthalib, malam ini kita berpesta, kita kumpul, kita merayakan indahnya malam ini. Maka kata Abdul Muthalib, kalau begitu kumpulkan seluruh penduduk Mekah, kita bikin pesta malam ini. Maka dipanggil pemuka-pemuka kaum Quraisy. Mereka dipanggil untuk kumpul di dekat Ka'bah. Mereka duduk di sana, mereka bernyanyi, mereka asik dengan riangnya. Akan tetapi di saat malam tersebut tinggal satu wanita yang agung, yang soleh, yang terjaga. Siapa? Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah nggak bisa pergi. Kenapa? Sayyidatuna Aminah saat itu sedang hamil Rasulullah. Dan di malam itu dikatakan Sayyidatuna Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidatuna Aminah sudah siap untuk nama calon bayi tersebut. Kenapa? Itu dalam riwayat disebutkan Sayyidatuna Aminah setiap malam dimimpii oleh para nabi, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka berpesan di dalam mimpi, samaituhu waladu
Muhammad. Berikan nama kepada anakmu nanti ini dengan nama Muhammad. Semua para nabi datang di dalam mimpi Sayyidatuna Aminah berpesan, kalau lahir ini anak, berikan dia nama dengan Muhammad, sebab dia menjadi seorang nabi penutup dari para nabi yang lain. Tapi Sayyidatuna Aminah hanyalah seorang janda yang tinggal di rumah mertua, yang tidak memiliki kendali untuk memberikan nama terhadap anak tersebut. Sehingga Sayyidatuna Aminah ketika di malam tersebut, waktu dia merasakan perutnya mulai ada sesuatu yang mau keluar. Ketika di malam tersebut berlanjut sampai di waktu sepertiga malam yang terakhir, itu Sayyidatuna Aminah bilang, disebutkan juga di dalam beberapa riwayat, datang dua manusia yang suci. Yang pertama Sayyidatuna Asia, istri dari Fir'aun. Lalu yang kedua datang Maryam binti Imran, ibu dari Sayyidina Isa alaihissalam. Datang di malam tersebut untuk apa? Membantu persalinan terhadap Sayyidatuna Aminah. Kemudian gak sampai situ, diriwayatkan juga datang dua sosok makhluk berupa burung yang besar, datang ke kamar Sayyidatuna Aminah. Ternyata berubah menjadi manusia yang indah rupawan. Siapa? Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail. Nah, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril datang membawa seceret air yang dikatakan itu keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Mikail datang membawa kain sutra yang berwarna hijau. Ketika detik-detik proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril berkata kepada Rasulullah yang saat itu di dalam perutnya Sayyidatuna Aminah, "Ukhruj ya Muhammad." Keluarlah engkau Muhammad. Maka dengan saat itu keluar Nabi Muhammad. Keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Kemudian tangannya mengangkat ke atas seakan-akan berisyarat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mau bilang ketika lahirnya Sayyidina Isa alaihissalam, dia langsung bisa berbicara. Sayyidina Isa ketika lahir dikatakan itu bisa berbicara. Akan tetapi kemuliaan baginda Nabi Muhammad ketika lahir dia langsung bersujud, seakan-akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sujud tersebut. Sehingga ketika lahir dalam keadaan sujud, tangannya mengangkat ke atas, mengisyaratkan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril ngambil baginda Nabi Muhammad, diselimuti dengan kain sutra yang berwarna hijau tadi. Kemudian Sayyidina Mikail memberikan air tadi yang ceret berisi dari sungai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk dituangkan ke tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di saat malam itu langit yang begitu cerah, malam yang begitu indah, di kamar tersebut dipenuhi oleh bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Saking mulianya malam tersebut, mereka para pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Rom, pembesar dari kaisar-kaisar lain, mereka mengatakan ketika bertemu mereka bercerita, kami dapati di pada tanggal 12 Rabiul Awal itu kami punya berhala-berhala yang kami dirikan sangat kokoh berjatuhan dalam waktu yang bersamaan. Bahkan Kaisar Rom mengatakan dari Persia menyebutkan bahwa kami punya api yang gak pernah padam selama 1000 tahun. Akan tetapi ketika di malam tersebut, api tersebut padam dengan sendirinya. Bahkan Sayyidatuna Aminah, beliau menyebutkan ketika melahirkan baginda Nabi Muhammad, dia menyebutkan melihat Kaisar Rom yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Kenapa? Saking bercahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika di malam tersebut, malam yang begitu indah, malam yang begitu agung. Kenapa? Dilahirkannya sosok yang paling mulia. Ketika lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidatuna Aminah nggak bisa nyusuin Rasulullah. Kenapa? Maaf, tidak mengurangi rasa hormat majelis kita ini. Itu air susu Sayyidatuna Aminah nggak bisa keluar. Maka Sayyidatuna Aminah bilang kepada mertua, kepada kakeknya siapa? Abdul Muthalib, untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa memberikan ASI terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak lama Sayyidina Abdul Muthalib kumpulin orang. Dia panggil orang, mungkin kalau kita itu namanya akikoh. Abdul Muthalib panggil orang, keluar dari rumah, dia angkat ini sosok Muhammad yang masih bayi, yang penuh cahaya. Kemudian mereka para pemuka-pemuka Quraisy nanya, akan engkau berikan nama siapa anak ini?
Akan engkau berikan nama siapa anak ini wahai Abdul Muthalib? Maka dengan lantangnya Abdul Muthalib mengatakan, akan aku beri nama ia dengan nama Muhammad. Maka mereka para pembesar-pembesar Quraisy heran. Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau berikan nama ia dengan nama Muhammad? Tidak engkau berikan nama dengan nama datuk-datukmu. Engkau berikan nama dengan nama Hashim, Abdul Manaf, atau Abdul Latif, atau engkau berikan nama dewa-dewa kami, Lata wa Uzza. Kenapa engkau berikan nama ia nama Muhammad? Maka kata Abdul Muthalib, aku kepengen anak ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Maka subhanallah, kalau orang namanya ketika dia orang ini senang dipuji, itu namanya Mahmud. Ya, orang yang dipuji. Akan tetapi kalau banyak di dalam dipuji, maka berubah menjadi isim mubalaghah, diganti apa? Dengan nama Muhammad. Orang yang paling banyak dipuji sampai banyak orang yang memujinya, maka diberikan nama tersebut Muhammad. Nabi Muhammad namanya di dunia dengan nama Muhammad. Di surga diberikan nama Allah dengan nama Ahmad. Orang kalau banyak di dalam sifat terpujinya, ya, banyak dalam sifat terpuji yang ada pada diri tersebut, maka berubah menjadi isim mubalaghah. Maka kalimat tersebut berubah menjadi Ahmad. Sama seperti kabir menjadi akbar. Ya, tablik akbar. Akbar itu termasuk isim mubalaghah atau isim tafdil, maknanya paling besar. Ya, makanya Nabi Muhammad itu ketika di surga namanya Ahmad. Lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Kemudian ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, itu Abdul Muthalib ngasih nama dengan nama Muhammad. Para ulama mengatakan lisannya Sayyidina Abdul Muthalib digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nama Muhammad tersebut. Ketika Abdul Muthalib senang dengan cucunya tersebut, bagaimana tidak? Bukan cuma Abdul Muthalib yang senang, bahkan paman dari Rasulullah yang bernama Abu Lahab, yang Allah sudah sebutkan bahwa Abu Lahab ini orang yang masuk di dalam neraka, bisa gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab dikatakan mendapatkan keringanan. Di setiap hari Senin itu dari jarinya Abu Lahab keluar air yang bisa ia nikmati. Sehingga dikatakan ketika Abu Lahab merasakan kenikmatan keluar air dari tangannya ketika di hari Senin, Abu Lahab lupa bahwa dia pernah disiksa sama Allah 6 hari lamanya. Sebab apa? Sebab pernah gembira satu kali atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang bisa gembira setiap saat, kita yang gembira atas lahirnya Rasulullah, setiap waktu kita gembira, pasti tidak akan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab yang satu kali gembira, Abu Lahab satu kali gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad, dia bebaskan budak yang bernama Suwaibah. Itu dikatakan ketika lahir Nabi Muhammad, Suwaibah datang. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Datang kepada tuannya, bilang, wahai tuanku, bahwa sesungguhnya saudaramu Abdullah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Abu Lahab gembira. Senang Abu Lahab. Kenapa? Tahu saudaranya yang namanya Abdullah bakal punya penerus. Kenapa? Lahir anak laki-laki. Maka gembira Abu Lahab. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, hari ini engkau aku bebaskan sebagai budak. Hari ini engkau aku bebaskan sebagai budak. Kalau dahulu budak itu, kalau kita mau rupiahkan sekarang, antara 50 sampai 100 juta. Itu harga budak. Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad gembira. Dia bebaskan budak yang harganya mungkin kalau kita mau bilang 50 juta. Artinya Abu Lahab ketika peringatan maulid gembira, dia sumbang 50 juta. Kira-kira ada nggak di antara kita maulid nyumbang 50 juta? Masa kalah kita sama Abu Lahab? Abu Lahab itu orang yang disebutkan keburukannya di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Lahab tersebut orang yang masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pernah bergembira satu kali karena lahirnya baginda Nabi Muhammad. Maka siksanya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disiksa ketika hari Senin. Bahkan dikatakan keluar dari jari jemari Abu Lahab air yang bisa ia minum. Dikatakan Abu Lahab ketika hari Senin dia lupa bahwa dia pernah disiksa 6 hari lamanya. Lihat bagaimana kasih sayang Allah terhadap mereka yang mau memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Gak sampai situ kemuliaan Nabi Muhammad yang masih bayi.
Itu Abdul Muthalib saking gembiranya Nabi Muhammad, saking gembiranya punya cucu, Abdul Muthalib punya kebiasaan dengan bangsa Arab. Apa? Ketika bayi yang baru lahir itu disusui kepada mereka orang-orang yang tinggal di dekat kota Taif. Kenapa? Di situ daerahnya pinggir laut dan mereka orang-orang pinggir laut memiliki akhlak yang luar biasa. Beda dengan bangsa Arab saat itu. Kenapa? Mereka memang beradab, mereka memang berakhlak, akan tetapi di luar dari nalar. Kenapa? Mereka kadang berbuat sesukanya. Makanya mereka kebiasaan ketika anak yang baru lahir dititip kepada orang-orang yang tinggal di dekat kota Taif. Kenapa? Mereka orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan mereka berharap anak mereka dititip di sana memiliki akhlak yang baik. Sehingga Nabi Muhammad pun ditaruh di pinggiran dari kota Taif tadi. Sehingga Abdul Muthalib bawa ini Nabi Muhammad. Bawa kemana? Ke depan pintu Mekah. Setiap ada orang datang dari rombongan Bani Taif mau mencari anak, ditawarkan, apakah engkau mau dengan anak ini? Maka orang tadi bilang, engkau orang tua, kakek-kakek, ini anakmu atau bukan? Maka Abdul Muthalib bilang, oh ini cucuku. Mana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Maka orang pergi. Kenapa? Biasanya kalau orang dirawat dengan kakeknya, itu uangnya sedikit. Makanya mereka nggak mau bawa Nabi Muhammad. Karena apa? Orang tuanya sudah nggak ada. Pasti ini hartanya sedikit. Maka lewat orang ditawari sama Abdul Muthalib, apakah engkau mau? Enggak. Ditanya, apakah engkau mau? Orang tuanya mana? Orang tuanya sudah meninggal. Oh, nggak jadi. Sampai terakhir diberikan kepada Halimatus Sa'diyah bersama suaminya. Halimatus Sa'diyah pergi dari kampungnya bersama dengan suaminya dengan anak yang masih bayi juga. Halimatus Sa'diyah punya anak, anaknya itu diikatnya di belakang. Kemudian dia naik keledai. Suaminya naik unta. Itu dikatakan untanya itu kurus, kering. Keledainya juga kurus kering. Anaknya pun itu kurus juga anaknya Halimatus Sa'diyah. Makanya Halimatus Sa'diyah ketika mereka rombongan pergi ke kota Mekah, Halimatus Sa'diyah datangnya paling akhir. Kenapa? Kendaraannya lambat, kurus. Beda dengan yang lain, mereka sudah sampai lebih awal. Ketika Abdul Muthalib nawarkan sama Halimatus Sa'diyah, maukah engkau berikan anak ini? Halimatus Sa'diyah nanya, orang tuanya mana? Apakah engkau? Maka kata Abdul Muthalib, bukan, saya kakeknya, orang tuanya sudah meninggal. Halimatus Sa'diyah pun nggak mau. Halimatus Sa'diyah nggak mau juga bawa. Kenapa? Dipikir ini uangnya nggak banyak. Maka masuk Halimatus Sa'diyah, masuk ke kota Mekah. Dari pagi dia cari. Ternyata karena dia datang paling akhir, dia nggak dapetin bayi. Dia nggak dapetin bayi di dalam kota Mekah tersebut. Sehingga Halimatus Sa'diyah bilang sama suaminya, wahai suamiku, ya kayak bising ya. Kayak soring. Ya, Halimatus Sa'diyah bilang sama suaminya, wahai suamiku, coba kita datengin anak yang tadi pagi nawarin kita dari kakek-kakek itu. Mungkin dia masih ada. Kenapa? Halimatus Sa'diyah malu kalau pulang nggak bawa anak. Maka kata suaminya, ayo daripada kita pulang besok pagi nggak bawa anak, ayo kita ambil anak tersebut. Maka unta yang dikendarai suami Halimatus Sa'diyah itu tiba-tiba mendengar nama anak tadi, lari dia. Unta yang nggak tahu rumahnya Nabi Muhammad, nggak tahu rumahnya Sayyidatuna Aminah, lari, dikatakan langsung datang sampai di depan rumahnya Nabi Muhammad. Itu Halimatus Sa'diyah ngejar untanya, padahal nggak tahu rumahnya Nabi Muhammad, tapi unta tadi tahu. Kenapa? Nabi Muhammad Sayyidul Aqwan, pemimpin dari para nabi, pemimpin dari segala hal, pemimpin dari semuanya. Maka unta yang tadinya itu disebutkan nama Rasulullah langsung lari ke rumahnya Nabi Muhammad. Sampai di depan situ Halimatus Sa'diyah nanya, wahai ibu, saya melihat ya, ada orang tua tadi pagi nawarin saya dan kayaknya itu rumahnya di sini. Dan saya lihat itu anak itu ada di dalam. Boleh nggak anak itu saya bawa? Kata Sayyidatuna Aminah, kalau engkau mau bawa, coba lihat dulu. Tapi sebelum itu makan dulu sama saya. Kenapa? Sayyidatuna Aminah ini orang yang senang nyambut tamu. Maka ketika mau makan, Halimatus Sa'diyah ngelihat dari kamar itu penuh cahaya. Maka penasaran Halimatus Sa'diyah, dia masuk ke kamar. Sebelum dia masuk ke kamar, anak dari Halimatus Sa'diyah ini menangis. Kenapa? Karena kehausan. Ketika Sayyidatuna Aminah bilang, kalau engkau mau
menyusui anak ini, bawa dia ke kamar itu. Di situ ada anak saya juga. Maka ketika Halimatus Sa'diyah masuk ke kamar, lihat seorang anak yang begitu tampan, ditaruh di sebuah ayunan yang begitu indah. Bahkan dikatakan Halimatus Sa'diyah menyebut ketika dia buka kain penutup dari kelambunya Rasulullah SAW, itu penuh cahaya yang bersinar, yang katanya dikatakan Halimatus Sa'diyah sampai takjub melihat bayi tersebut. Kenapa? Ini luar biasa, bukan bayi sembarangan. Ketika digendong ini Rasulullah yang masih bayi, Rasul SAW yang masih bayi tahu itu tangannya Nabi Muhammad SAW menandakan kehausan. Maka Halimatus Sa'diyah izin, bolehkah aku menyusui anak ini? Maka disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maaf, yang sebelah kiri. Ketika disusui sebelah kiri, Rasulullah nggak mau. Ketika dipindah ke sebelah kanan, Rasulullah mau. Maka Halimatus Sa'diyah bilang kepada Sayyidatuna Aminah, wahai ibu, ketahuilah, anak ini ketika aku menyusui yang sebelah kiri dia nggak mau, ketika aku berikan yang sebelah kanan dia mau. Sesungguhnya setiap hari aku menyusui anakku dari yang sebelah kiri. Ketika aku nyusuin yang sebelah kanan, dia juga pun nggak mau. Kenapa? Seakan-akan dia tahu dia punya saudara sepersusuan. Ketika disusui, diizin, minta dibawa pulang ini Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aminah pun memberikan izin. Unta yang tadinya kurus, yang keledai yang tadinya kurus, membawa Nabi Muhammad SAW jadi gemuk. Sehingga unta yang tadinya lambat jalannya menjadi cepat, sehingga membalap rombongan yang sudah berangkat lebih awal untuk pulang dari kota Mekah. Sehingga mereka bilang, wahai Halimatus Sa'diyah, sungguh celaka engkau. Kenapa? Karena engkau mendapatkan unta yang gemuk. Pasti engkau dapat anak orang kaya. Ketika engkau dapat anak orang kaya, pasti engkau akan memiliki peran yang besar, amanah yang besar jika terjadi sesuatu pada anak tersebut. Padahal Halimatus Sa'diyah hanya membawa Nabi Muhammad. Dengan sebab keberkahan Nabi Muhammad, unta yang kurus jadi keras, unta yang lambat jalannya menjadi cepat. Kenapa? Karena membawa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Gak sampai situ, Halimatus Sa'diyah itu bukan orang yang kaya, orang biasa, orang miskin. Ketika di rumahnya Halimatus Sa'diyah nggak pernah pakai lampu, pakai api itu untuk penerang, nggak pernah, kecuali ketika di malam-malam gelap. Tapi kalau di malam yang lainnya, pertengahan bulan, mereka nggak pernah pakai cahaya. Kenapa? Cukup bulan purnama yang menyinarinya. Akan tetapi kata Halimatus Sa'diyah disebutkan dalam Khulasan Nurul Yakin, ketika Nabi Muhammad ada di rumahku, selama itu aku nggak pernah pakai lampu. Kenapa? Cukup dari Nabi Muhammad menerangi rumah kami. Cukup dengan cahaya dari tubuh Nabi Muhammad itu menerangi rumah kami. Sebagaimana riwayat yang menyebutkan Sayyidatuna Aisyah ketika menjahit di malam hari, ketika tiba-tiba lampu mati, lantas lampunya mati, api itu mati, Nabi Muhammad masuk. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, jarum yang kecil itu nampak bercahaya di pasir dalam rumahku, aku melihat dan aku mudah mengambilnya. Sampai dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, sungguh terang cahayamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, akan tetapi ada di antara mereka yang gak bisa memandang terangnya ini. Sayyidatuna Aisyah bilang, siapa mereka yang gak bisa melihat engkau begitu bercahaya begini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka adalah orang-orang yang pelit. Siapa orang-orang yang pelit? Mereka bukan pelit dalam harta, bukan pelit dalam membantu, bukan pelit dalam uang, bukan pelit dalam sifat. Akan tetapi mereka orang-orang pelit, kata Nabi Muhammad, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka orang yang ketika disebutkan namaku, mereka nggak mau berselawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau sebutkan nggak akan cukup waktunya. Kenapa? Semuanya indah. Halimatus Sa'diyah ketika kedatangan Nabi Muhammad memiliki keadaan yang luar biasa. Halimatus Sa'diyah bilang, satu hari Nabi Muhammad seperti 1 bulan bayi yang lain. Satu hari Nabi Muhammad seperti 1 bulan dengan bayi yang lain. Ketika Nabi Muhammad di rumah kami nggak pernah merasakan kekurangan di dalam makanan. Kami nggak perlu lagi lampu di rumah kami ketika malam. Kenapa? Cukup Nabi Muhammad menjadi penerang. Cukup bayi yang luar biasa ini menjadi penerang. Sehingga keistimewaan Nabi Muhammad dari baru lahir sampai begitu dewasa, sampai menjadi besar,
sampai diutus menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Keistimewaan Nabi Muhammad gak pernah hilang. Nabi Muhammad orang yang paling harum, Nabi Muhammad orang yang paling wangi. Itu dikatakan Syekh Maulid bilang di dalam Maulid Simtot Duror, wa bi arfi zikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Setiap penyebutan nama Nabi Muhammad di dalam sebuah ruangan, di dalam suatu perkumpulan, perkumpulan tersebut menjadi harum, menjadi wangi. Dengan sebab apa? Disebutkan nama Nabi Muhammad. Sehingga sahabat dahulu mereka kalau mau cari Nabi Muhammad itu gampang. Kenapa? Lewat bau dari Nabi Muhammad. Iza jalasa majlisi fi baqiyati bihi fihi ayaman wa intagoyar. Nabi Muhammad kalau duduk dalam satu majelis, baunya nempel berhari-hari. Ada nggak diantara kita kalau duduk baunya nempel? Hah? Nggak ada. Tapi dikatakan Nabi baunya beda. Tapi dikatakan Nabi Muhammad iza jalasa fi baqiyati bihi fihi ayaman wa intagoyar. Nabi Muhammad kalau duduk dalam satu majelis, dalam satu ruangan, baunya nempel. Sampai kapan? Berhari-hari. Sahabat kalau mau cari Nabi Muhammad gampang, tinggal lewat lorong yang di situ ada bau Nabi Muhammad, dia ikutin, dia bakal dapatin Nabi Muhammad. Kalau kita mau cari orang sekarang pakai GPS, dikirim GPS, oh cari, oh di mana alamatnya, kita telusuri. Tapi sahabat mau cari Nabi Muhammad gampang, tinggal apa? Cium aroma yang ada di jalan tersebut, maka mereka akan dapat di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaan Nabi Muhammad nggak pernah hilang. Mereka yang punya kedekatan dengan Nabi Muhammad bakal beruntung. Itu Sayyidina Ali ketika mau perang Khaybar, itu Sayyidina Ali punya matanya bengkak. Bengkak mata dari Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah nanya, mana Ali? Dikatakan oleh sahabat, Sayyidina Ali sakit mata ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, bawa dia kemari. Mata yang tadinya bengkak, ya, nggak bisa untuk dibuka, dengan sedikit dari liurnya Nabi Muhammad ditaruh di dalam matanya Sayyidina Ali, menjadi terang. Langsung kontan saat itu juga sembuh penyakit matanya Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali bilang, ketika aku sampai tua di umurku, mata yang kena liurnya Nabi Muhammad itu nggak pernah sakit, menjadi terang. Bahkan itu disebutkan ada seorang anak biasa bermain dengan Nabi Muhammad. Anak kecil, itu kan Nabi Muhammad senang main sama anak kecil. Itu anak tersebut main sembur-semburan sama Nabi Muhammad. Main sembur-semburan, ambil air sembur, gur. Ambil air sembur, gur. Itu di masa tua, anak tadi, sahabat yang lain heran. Kenapa? Wajahnya begitu terang, begitu bercahaya. Sehingga sahabat di masa tuanya bilang, kenapa engkau memiliki wajah yang begitu bercahaya? Maka kata sahabat tadi, dahulu aku waktu kecil pernah bermain sama Rasulullah. Aku bermain semburan air sama Rasulullah. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembur air ke wajahku, sehingga wajah yang kena semburan air dari mulut Nabi Muhammad ini yang memberikan cahaya, ini yang menjadi terang. Dengan sebab apa? Semburan dari air yang dikumur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diingatkan tentang Qatadah, sahabat yang ketika perang kena pukul, matanya menggantung tak keluar. Datang kepada Nabi Muhammad ngadu, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Mata yang tadinya keluar, gantung di pipi, kena pukul matanya terkeluar, gantung di pipi, ngadu sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mau aku sembuhin atau aku biarin? Kata Qatadah, ya Rasulullah, saya mau nikah. Kalau saya nikah mata begini, istri saya pasti nggak mau. Kata Rasulullah, kalau engkau mau matamu dalam keadaan begini, tapi engkau akan mendapatkan mata yang luar biasa nanti di dalam surga. Kata Qatadah, ya Rasulullah, saya mau dua-duanya, mata yang sempurna dan juga mata yang jelas nanti di dalam surganya Allah. Maka kata Nabi Muhammad, diambil matanya Qatadah, dikembalikan ke posisi semula. Qatadah bilang mata di masa tuanya, Qatadah bilang mata yang pernah kena tangan Nabi Muhammad menjadi lebih terang daripada mata yang tidak pernah disentuh oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka beruntung hadirin kita di malam yang mulia ini memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Semuanya jadi beruntung dengan sebab Nabi Muhammad. Semua yang punya ikatan sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Gak ada yang sia-sia mereka yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Bahkan itu para sahabat kepengen punya hubungan sama Nabi Muhammad. Sampai disebutkan ketika di masa tua ada sahabat yang umurnya sudah 80 tahun. Itu ketika dia buka kopiahnya, dia buka imamahnya, dia punya rambut di ujung panjang sampai ke tanah kalau dilepaskan.
Sahabat yang lain bilang, kenapa engkau punya rambut di ujung, kok panjangnya sampai ke tanah? Sahabat bilang, dahulu saya waktu kecil rambutku pernah disentuh oleh tangannya Nabi Muhammad, dan aku mau ketika aku wafat nanti membawa sesuatu yang pernah berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat di dalam kecintaannya terhadap Rasulullah. Mereka mau wafat bersama Rasulullah. Mereka mau wafat membawa sesuatu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad bukan sosok yang biasa. Nabi Muhammad sosok yang mulia. Banyak keunggulan, keistimewaan yang Allah berikan tidak kepada Nabi yang lain, tapi diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Imamul Haddad, Imamul Haddad yang biasa kita baca ratibnya, ratib Haddad, atau kita biasa baca di waktu pagi sama petang, Wirdul Latif, seorang mujadid, ya, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau bilang di dalam Qasidah Ta'iyah, dalam Qasidah Ta'iyah beliau menyebutkan tentang para nabi-nabi terdahulu. Beliau sifatkan Nabi Adam dengan keutamaannya Abul Bashar, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi yang memberikan penyelamatan lewat kapalnya, menyebutkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Elia, semua para Nabi disebutkan keistimewaannya. Ketika syair tersebut selesai, kemudian mensifatkan bagaimana Nabi Muhammad, beliau menyebutkan laqad jama'al asrar wal amru kullahu Muhammadin alladhi makhluqi li khalqi mahmus. Mereka menyebut tentang Nabi Muhammad, disebutkan keistimewaan para nabi-nabi. Disebutkan Nabi Adam dengan Abul Bashar, ayah dari para manusia, menyebutkan keistimewaan Nabi Nuh, Nabi Musa dengan tongkat yang bisa membelah lautan, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan sesungguhnya keistimewaan semua para nabi dikumpulkan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi akhlak, dari segi keistimewaan, dari segi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad paling terdepan. Makanya beruntung kita yang punya ikatan sama Nabi Muhammad. Beruntung yang ketika di bulan Maulid kita nambah kecintaan sama Nabi Muhammad. Itu keluarganya Anas bin Malik. Keluarganya Anas bin Malik mau punya ikatan sama Nabi Muhammad. Itu keluarga Anas bin Malik gali sumur di kota Madinah. Itu orang kalau punya sumur di kota Madinah susah. Kenapa? Tanahnya keras. Itu keluarganya Anas bin Malik ketika gali sumur, itu keluar air, tapi airnya sedikit, kemudian bau, warnanya hitam, nggak cocok untuk dikonsumsi. Mereka ngadu sama Nabi Muhammad, bilang, ya Rasulullah, kami gali sumur, tapi airnya hitam dan baunya nggak sedap. Kata Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita lihat. Dibawa Nabi Muhammad ke dalam sumur tadi itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cuma ngeluarin ludah. Ngambil ludahnya terus meludah di dalam sumur tersebut, kontan sumur tersebut menjadi bening dan airnya langsung bisa dikonsumsi saat itu. Bahkan dikatakan sumur yang pernah diludahin oleh Nabi Muhammad menjadi harum, menjadi wangi, bahkan wanginya sampai satu kota Madinah mencium dari sumur yang kena liurnya baginda Nabi Muhammad. Kita dengar juga bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk dalam goa, nutup kakinya di dalam goa yang ada belum tertutup dengan kain, sehingga kakinya digigit dengan hewan buas. Digigit dengan hewan buas, kaki yang tadinya bengkak digigit hewan buas, dengan sedikit dari air liurnya Nabi Muhammad, kontan kaki tersebut menjadi sembuh. Bagaimana coba Nabi Muhammad SAW yang saat itu dengan air liurnya menyembuhkan kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang luka. Mudah-mudahan kita berharap di malam ini Nabi Muhammad mendoakan hati kita yang luka saat ini. Di malam ini hati kita yang sakit didoakan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga digabulkan semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah habis. Kita kalau mau cerita tentang sifatnya Nabi Muhammad, tentang keagungan Nabi Muhammad gak akan habis. Kenapa? Begitu mulia, begitu agung, begitu enak. Kita kalau mau dengar tentang Nabi Muhammad, jadi nambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Sampai itu Nabi Muhammad disebutkan juga dari keutamaan, dari karomah, dari keistimewaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat takjub tentang Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bilang, lam arogobla wala ba'da illa mislah. Aku nggak pernah ngelihat orang sebelum dan sesudahnya seperti baginda Nabi Muhammad. Gak pernah aku lihat. Kenapa? Indahnya, luar biasanya. Bahkan mereka yang tidak senang, yang membenci kepada Nabi Muhammad, ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan,
Man ra'ahu badihatan habbah, wa man ra'ahu khalifatan mahabbah. Mereka ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad segan. Kenapa? Wibawa dari Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka sholat, makan, duduk, kumpul bersama Nabi Muhammad, mereka akan merasakan menjadi orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai sahabat bilang, sahabat bilang, saya orang paling dicintai oleh Rasulullah. Sahabat yang lain bilang, saya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Yang lain juga bilang, saya orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlak dari Nabi Muhammad. Pantas kalau Allah memang muji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad itu di atas daripada segalanya. Keistimewaan Nabi Muhammad itu di atas daripada segalanya. Kalau mau kita ceritain Nabi Muhammad, gak cukup waktu kita. Kenapa? Istimewa semuanya. Tentang Nabi Muhammad semuanya istimewa. Gak bakal habis. Habib Umar bin Hafid bilang di dalam doanya, di dalam doa Maulid Dia Ulami, itu beliau menyebutkan walaqad asratu linatiman awsafihi tuhil quluba tuhayyijul asjana wallahi qad asna alaihi fama yusawil au yakunu sanana lakin hubban fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana. Itu beliau bilang dalam doa maulidnya, walaqad asratu linatiman awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Maka sungguh telah aku sifatkan sedikit dari baginda Nabi Muhammad, manusia yang agung. Untuk apa? Mengobati kerinduan yang ada di dalam hati kita. Beliau bilang, beliau ngarang Maulid Dia Ulami itu untuk mengobati sedikit kerinduan yang ada di dalam hati para pecintanya Nabi Muhammad. Kemudian beliau bilang lagi, wallahu qad asna alaihi fama yusawil au yakunu sanana. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah jauh memuji baginda Nabi Muhammad. Lantas apa pujianku ini? Apakah bisa dibilang pujian? Kenapa? Allah duluan muji baginda Nabi Muhammad. Kemudian beliau bilang lagi dalam doanya, lakin huban fi sarairi qad da'a limadi sofati rabbina wahadana. Akan tetapi kerinduan, kecintaan yang membangkitkan semangatku untuk menulis sifat sosok manusia yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ikatan sama Nabi Muhammad itu orang yang beruntung. Orang yang punya kaitan sama Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak beruntung? Mungkin kita di antara kita ada yang umurnya sudah 70 tahunan, ada umurnya yang 60 tahunan, ada umurnya yang mungkin 50 tahunan. Tapi di antara kita waktu kecil, kita ingat, mungkin kita punya lagu-lagu khusus yang biasa kita dendangkan di waktu kecil. Punya lagu khusus yang kita dendangkan di waktu kecil, yang mungkin ibu kita suka dendangkan sama kita, atau mungkin didendangkan sama teman-teman kita. Akan tetapi ketika berjalannya waktu, saat ini mungkin kita lupa lagu tersebut. Kita nggak ingat. Ada yang ingat mungkin waktu-waktu dia kecil lagu-lagunya. Sedikit, paling berapa kalimat dia lupa. Tapi lihat, sesuatu yang berhubung sama Nabi Muhammad. Itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kaum Ansor ketika melihat Nabi Muhammad, mereka refleks membuat sebuah syair yang dia puji untuk Nabi Muhammad. Apa syairnya? Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'ali lahida. Itu syair 1400 tahun yang lalu dikumandangkan oleh penduduk Ansor. Saat ini masih kita hafal. Kenapa? Punya hubungan sama Nabi Muhammad. Semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad nggak akan hilang, nggak akan punah, akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, di antara kita mungkin kecil hafal lagu-lagu dulu, sekarang lupa. Kenapa? Nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat syair tadi, berhubungan sama Nabi Muhammad, dijaga sampai saat ini. Ketika dikumandangkan, kita langsung ingat, oh ini syair yang menyambut Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu Allah itu Khalik. Allah nggak butuh dengan sesuatu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala kepengen semua dari kita ada di antara hati kita Nabi Muhammad. Entah siapa, Allah nggak akan menyebutkan siapa orangnya, tapi Allah berharap semua umatnya Nabi Muhammad mencintai baginda Nabi Muhammad. Kelak mereka bakal berkumpul bersama Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan almar'u ma'aman ahab. Sebab orang tidak akan mungkin bisa bersama Nabi Muhammad kecuali karena dia cinta sama Nabi Muhammad. Yang membuat orang berkumpul bersama Nabi Muhammad adalah cinta. Maka cinta itu sangat penting, Bu. Cinta itu sangat penting, Pak. Kita mengidolakan Nabi Muhammad tanpa cinta, jangan harap kita bisa berkumpul. Tapi kalau kita cinta, pasti kita bakal berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat ngajarkan kecintaan terhadap Rasulullah. Itu pernah Nabi Muhammad ketika menyampaikan khutbah, ada sahabat bertanya dari kalangan Badui. Ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Ya Rasulullah, saya mau instruksi." Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang ingin engkau katakan? Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah?" Nabi Muhammad ketika mendengar gitu nggak langsung jawab. Tapi Nabi Muhammad selesaikan pembicaraannya bersama sahabat. Ketika selesai, sahabat mikir, mungkin pertanyaannya dia nggak diperdulikan sama Rasulullah. Sampai selesai Nabi Muhammad bertanya, "Man su'ila mata sa'ah." Mana yang tadi bertanya, kapan datang hari kiamat? Sahabat bilang, "Saya ya Rasulullah." Maka ditanya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menjawab pertanyaan dari orang, ya, yang kadang pertanyaan tersebut nggak masuk akal, Nabi Muhammad bukan menjawab dengan pertanyaan yang tidak masuk akal juga. Kadang kan kita tuh seperti itu. Ketika dengar orang bertanya nggak masuk akal, kita jawab lebih gila lagi. Kita ada orang gila nanya sama kita, mungkin ngelihat orang gila buat statement di Facebook atau di Instagram, atau dia buat status WA, orang gila buat status WA. Wah, kita jawabin, wah sama aja orang gila ketemu orang gila. Tapi Nabi Muhammad ngajarin sama kita, ketika ngelihat orang yang pertanyaannya kadang di luar nalar. Apa? Mata sa'ah. Kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Nabi Muhammad nggak nanya apa-apa, kecuali Nabi bertanya apa kata Nabi Muhammad? Wa madza ahdatsa laha. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang engkau siapin untuk dapetin hari kiamat? Salat, puasamu, zakatmu, amal baikmu, birrul walidain, apa? Kata sahabat tadi, la syai'un ya Rasulullah illa uhibullah wa uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada persiapan saya. Saya yakin gak ada ya Rasulullah. Sholat saya biasa, zakat saya tahunan, sedekah saya jarang-jarang, puasa saya biasa ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku cinta Allah dan aku cinta engkau ya Rasulullah. Orang ini tahu, orang kalau cinta wafat dikumpul bersama dengan orang yang ia cintai. Ketika dia bilang la syai'an ya Rasulullah illa uhibullah wa uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya Rasulullah kecuali aku cinta Allah dan aku cinta engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika mendengar tadi tersenyum. Nabi Muhammad bilang, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sahabat ketika mendengar tadi tahu mereka punya cinta sama Nabi Muhammad, mereka punya rindu sama Nabi Muhammad, mereka berpikir rindu, cinta, berkumpul bersama Nabi Muhammad, apakah di dunia atau sampai di akhirat? Mereka bertanya-tanya, tapi ketika Nabi Muhammad bilang, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Semua sahabat gembira, semua sahabat senang. Terlebih lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik bilang, "Fama farihna farahana bi syai'in." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Sahabat Anas bilang, "Aku nggak pernah gembira dengan sesuatu apapun kecuali gembiranya aku saat ini ketika mendengar Nabi Muhammad bilang seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang ia cintai." Sampai saking senangnya Anas, sahabat Anas bilang, "Wa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi wa iyyahum bimisli a'malihim."
Sayyidina Anas bilang, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar, dan aku berharap kelak nanti dikumpulkan bersama mereka, walaupun amalku tak seperti amal mereka. Sahabat tahu, mereka nggak punya amal seperti Sayyidina Abu Bakar, mereka nggak punya amal seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, tapi mereka punya cinta kepada semuanya, dan karena cinta mereka bakal dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya modal kita satu, Bu, cinta. Ketika kita cinta sama Nabi Muhammad, ambil kabar, kita bakal dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Tapi saat ini kita lihat di dalam hati kita, kita lihat di dalam rumah tangga kita, siapa yang diidolakan anak kita? Apakah mereka mengidolakan artis Korea? Apakah mereka mengidolakan para pemain bola yang bukan dari agama Islam? Apakah mereka mengidolakan artis-artis dari luar agama Islam? Kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, sebelum terlambat kembalikan cinta mereka kepada Allah, kembalikan cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Kelak mereka bakal berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Sahabat ngajarin kita, amal kita nggak bisa kayak Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa kepada Sayyidina Umar, nggak bisa kepada Sayyidina Utsman. Tapi mungkin karena cinta kita kepada mereka, ambil kabar, kita bakal dikumpulkan bersama mereka nanti kelak di yaumil kiamah. Sebagaimana Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Coba lihat di dalam hati kita malam ini, siapa sosok yang kita cintai di malam ini? Apakah ada selain Nabi Muhammad? Apakah ada selain Allah? Ataukah ada selain kaum solihin? Kalau itu terjadi, ayo sebelum terlambat taruh mereka, dan kembalikan Allah, kembalikan Nabi Muhammad, kembalikan para sahabat, kembalikan para solihin yang menjadi idola kita. Kelak nanti kita bakal dikumpul bersama mereka. Apakah kita rela nanti ketika di yaumil kiamah kita ngelihat keluarga kita, nauzubillah min dzalik, ngumpul dengan artis Korea, ngumpul dengan para pemain bola dari non-Islam? Apakah kita rela keadaan seperti itu? Maka nggak ada yang rela di antara kita. Maka sebelum terlambat, kenalkan mereka kepada baginda Nabi Muhammad. Kenalkan mereka kepada sosok Nabi Muhammad. Ajarkan bagaimana Nabi Muhammad. Kenalkan mereka kepada Rasulullah. Nabi Muhammad nggak masuk masjid kecuali kaki kanan, nggak keluar masjid kecuali kaki kiri. Nabi Muhammad kalau sebelum tidur menggunakan siwak. Nah, selalu menggunakan siwak. Nabi Muhammad nggak khutbah, nggak berbicara, nggak ceramah apapun itu kecuali menggunakan siwak. Nabi Muhammad bangun tidur baca doa pendek. Nabi Muhammad bangun tidur langsung pakai siwaknya. Nabi Muhammad masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Nabi Muhammad kalau minum dalam keadaan duduk. Kenalkan terhadap anak-anak kita mereka sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kelak mereka bakal menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kita nggak bakal mau cari mereka kenal dengan Nabi Muhammad di sekolahan, nggak bakal. Mereka mau kenal Nabi Muhammad di sekolahannya, nggak bakal. Kecuali kalau itu sekolah Islam. Tapi kalau sekolah non-Islam atau sekolah biasa umum, dia mau kenal Nabi Muhammad di sekolah, nggak bakal dapat. Tapi di mana mereka mau kenal Nabi Muhammad? Di lisannya para ulama, di majelis-majelis seperti ini, di perkumpulan-perkumpulan yang istimewa seperti ini. Kenapa? Di situ disebutkan tentang Nabi Muhammad. Sehingga mereka menjadi orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Mereka orang yang paling menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Gak ada cara untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad kecuali kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, dia bakal bersamaku di dalam surga. Mau masuk surga sama Nabi Muhammad? Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Hidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tambah kerinduan kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan ini tidaklah kita berdiri kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah berikan anugerah kita mata yang dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun hanya di dalam mimpi, kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, mencium aroma Nabi Muhammad, dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Dan tidaklah kita wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keluar dari lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit kita, yang punya hajat digabulkan semua hajatnya, yang lagi kesusahan Allah angkat segala kesusahannya.
Yang belum nikah segera Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang belum punya keturunan mudahan Allah berikan keturunan. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas semua hutangnya. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, dan mudah-mudahan Allah balas segenap mereka yang sudah berperan di dalam majelis ini. Mereka yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan tempat, meluangkan materinya untuk terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan jutaan kebaikan. Dan mereka yang sudah menyumbangkan hartanya untuk majelis ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan jutaan kebaikan. Dan Allah berikan kesehatan bertemu dengan maulid yang tahun depan yang akan datang dengan keadaan lebih sehat, lebih mantap. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada seluruh tim hadroh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keamanan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak cucu keturunannya kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.